pretend your love was never Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 25 Februari 2024. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Rendri Chandra Dinata. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. forever. I belong to you. Now I can see clearly, my God, you for me. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 3 Maret 2024. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Virgina. Perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Love won't let me. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Love won't let me. Right when I need you, you listen as I pray. You leave the 99 for me, you paint the sky. Haleluya, puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi umat yang diberkati Tuhan katakan shalom. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kasih tepuk tangan. Sukacita yang melimpah karena Allah kita Allah yang hidup, amin. Tengok kiri kananmu, keluar dari bangku minimal 3 orang katakan Allah kita baik. Allah kita luar biasa. Allah kita dahsyat. Siapa yang merasakan kasih Tuhan dan rahmat Tuhan sepanjang minggu ini, kita kasih tepuk tangan sorak-sorai yang melimpah. Haleluya, haleluya. Sebelum kita memulai jalannya ibadah ini, Oma ada sukacita, amin. Amin. Kalau Oma boleh semangat dan bersukacita, kita yang lebih muda harus lebih dahsyat lagi. Haleluya. Sebelum kita menikmati hadirat Tuhan, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan ketika kami berkumpul di tempat ini Tuhan sebagai saudara seiman Tuhan, hadirat-Mu hadir. Hadirat-Mu sungguh nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan mengimpartasikan sukacita, mengimpartasikan kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ketika kami keluar di tempat ini, kami merasakan kelegaan yang abadi yang hanya dari Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang bersemayam Bapa. Di tengah-tengah pujian dan penyembahan kami mau tolak segala kuat kuasa yang bukan daripada-Mu, bentuk intimidasi iblis, roh-roh jahat yang mengganggu jalan ibadah kami. Dengan sehati, dengan sepikir kami tolak Engkau keluar di dalam nama Yesus. Tetapi biarkan atmosfer surgawi-Mu Tuhan ada di tempat ini. Kau tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu. Pagarilah kami dengan tentara malaikat surga-Mu. Pagar kiri, kanan kiri, depan belakang, Engkau Allah yang memagari kami dengan tembok kuasa Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bangkitkan roh kami dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji, yang siap menyembah Tuhan dan melompat dan bersukacita karenanya bersama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan, sorak-sorai kita memuji Tuhan, come on. Mari kita bersukacita bersama-sama. Kita memuji, kita menyembah karena Allah kita hidup. Haleluya. Bersama-sama katakan, takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Yang percaya, ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan memberikan sukacita dalam Tuhan melimpah. Katakan kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah. Ada kekuatan bagi saudara dan saya di tempat ini tercurah.
atas kita. Kita tepuk tangan bersama-sama. Yang bersurak, yang bersuka cita katakan haleluya. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Yang percaya, ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah-limpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan. Biarkan sukacita kita penuh pada pagi hari ini. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sekali lagi yang bersukacita, kita naikkan pujian ini dengan segenap hatimu bersama. Takkan ku izinkan ketakutan. Apa Bapak Ibu Saudara? Karena imanku pada Yesus. Yang mengimani tak ada alasan tawar hati. Karena siapa? Karena Yesus ada di sini. GBI wow katakan, ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan bersama-sama. Sukacita dalam Tuhan melimpah-limpah. Coba tengok kiri kananmu, kasih senyum. Kasih senyum tercurah. Katakan sukacita. Sukacita dalam Tuhan melimpah-limpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah. GBI wow saja katakan sukacita. Mana senyum-senyum yang cantik dan ganteng buat Tuhan. Katakan melimpah. Amin. Sekarang angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Tengok kiri kanan, katakan sukacita. Kita berkati kanan kiri depan belakangmu dengan sukacita yang melimpah. Haleluya. Dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah-limpah. Kekuatan dari Tuhan. Sekali lagi yang bersukacita. Sukacita dalam Tuhan biar melimpah senantiasa. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Tercurah. Kita berkati kanan depan belakangmu. Tercurah atas kita. Haleluya. Engkau Allah yang memberikan sukacita yang melimpah, yang luar biasa. Katakan amin. Haleluya. Masih ada semangat memuji Tuhan, katakan haleluya. Sekarang tengok kiri kananmu, katakan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Kita bertepuk tangan, kita bersukacita. Hai. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Tak tertandingi kuasa-Mu di tempat ini Bapa. Kami memuji, kami menyembah bersama-sama. Come on. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran?
Lebih semangat lagi, mana suaranya? GBI wow, sungguh. Kita tepuk tangan di atas kepala. Kita sorakan kemenangan bagi Allah kita. Dia Allah yang hebat. Jauh melebihi dari penguasa. Kerajaan Dia Allah yang kekal bersama-sama. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari mana? Dari penguasa di dunia. Biar kerajaannya saja yang kekal. Haleluya. Kerajaanmu kekal di bumi seperti di surga. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji dan disembah. Kau Allah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Kami ingin duduk diam mendengar kebenaran-Mu. Kau bukakan hati kami Tuhan. Pikiran kami lebih dalam lagi masuk ke hadirat Tuhan. Biarkan Kau Allah yang layak ditinggikan dan disembah. Haleluya. Haleluya. Ajaib nama-Mu. Kau Allah yang ajaib dan dahsyat Tuhan. Terima kasih. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kebesaran nama-Mu. Hosana, Hosana.
menyanyi lagu ini, katakan alam semesta melukiskan. Kami mengagumimu Tuhan, kami mengagungkan namamu lewat pujian kami di tempat ini. Surga menyanyikan, ada kemuliaan-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Sembah Hosana, Hosana in the highest place. Sekali lagi Hosana, katakan Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Sana dialah yang dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selama. Dia Raja, Raja atas segala raja. Namamu besar, GBI wow saja katakan layak. Engkau Allah yang layak dipuji Tuhan. Engkau bertahta di tempat ini Tuhan. Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami Bapa. Biarkan mesbah Daud-Mu Tuhan ada di gereja-Mu. Namamu besar, termulia. Sekali lagi angkat penyembahan-Mu di dalam hadirat Tuhan. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang selamanya Raja atas segala raja. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Haleluya. Engkau Allah yang layak. Mari Bapak Ibu bebaskan rohmu pada pagi hari menyembah. Menyembah Dialah yang layak. Haleluya. Namamu Allah yang kudus, layak disembah. Kau sungguh besar dan kudus. Mari kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ada tanda-tanda ajaib, ada kuasa, ada kasih Tuhan, ada pemulihan, impartasi kuasa-Mu mengalir melimpah, mengalir melimpah atas kami. Lebih dalam lagi. Biarkan pada pagi hari ini Tuhan kami merasakan kasih yang sempurna Bapa. Biarkan jiwa kami disegarkan seperti rusa yang haus Tuhan. Seperti rusa yang rindu akan kasih-Mu Tuhan. Kami mengagungkan Engkau di tempat ini Tuhan. Kami mengagungkan nama-Mu yang ajaib, kudus Tuhan. Kudus Engkau Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi Bapa. Kau Allah yang melihat anak-anak-Mu mengangkat tangan. Rindu akan hadirat Tuhan. Rindu akan kasih-Mu yang ilahi itu Tuhan. Ada di tengah kami Tuhan.
Mari memuji dan mari menyembah. Bebaskan rohmu untuk menyembah. Katakan terima kasih Allah Bapa. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu di dalam Bapa. Sungguh besar, sungguh besar, Bapa. Besar kasih-Mu, katakan Bapa. Mengasihimu, yang mengasihi Tuhan, sorakan kemenangan bagi Allah kita. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, namamu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sekali lagi katakan dia Allah yang besar dan kudus. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Saya undang hambanya Karen dipuji nama Tuhan. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Sekali lagi katakan sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Kami selalu memuji namamu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Haleluya, haleluya, kami mengasihimu Yesus Tuhan. Besar setiamu, Besar setiamu bagi hidupku. tak pernah berubah. Haleluya, Kasih setia dan rahmat-Mu besar setiamu. selalu baru. Ini satu kebenaran yang kami percaya dan kami imani ya Tuhan. Bahwa sekalipun dunia dengan segala isinya terus-menerus berubah dan pada akhirnya akan berlalu juga. Namun satu hal yang kami percaya, bahwa kasih setiamu tidak pernah berubah. Cintamu selalu baru bagi setiap kami. Rahmat-Mu Tuhan setiap pagi bagi setiap kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang seperti Engkau Tuhan. Mulut kami penuh dengan pujian, hati kami limpah dengan syukur. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang tak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami Tuhan.
Maka dari itu pagi siang hari ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Hati kami bersyukur Tuhan, hati kami bersuka cita karena kami punya Allah yang seperti Engkau. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi semua karena anugerah Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Pagi siang hari Tuhan, hati kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Bicaralah kepada setiap kami. Pakai hamba-Mu yang lemah dan tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biar bukan hikmat yang dari manusia, melainkan hikmat yang daripada Allah yang diberitakan di tengah-tengah kami. Karena kami percaya firman-Mu itulah kebenaran dan kebenaran yang akan memerdekakan setiap kami. Ini hati kami Tuhan, ini pikiran kami, segenap kehidupan kami arahkan sepenuhnya hanya kepada Engkau dan kuasa kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk saudara sekalian, shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Saya sungguh bersyukur saudara untuk sebuah kesempatan yang luar biasa saya boleh melayani di tempat ini di GBI Wow. GBI Wow ya, Words of Wisdom. Terakhir kali aku melayani tempat ini itu sebelum pandemi ya, yang jelas Kaola ya, dan itu di ibadah youth siang-siang waktu itu ya. Dan kali ini sungguh bersyukur ya bisa ketemu dengan saudara semua. Di minggu pagi yang ceria ini, amin. Minggu pagi yang penuh dengan sukacita, saya sungguh bersyukur untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih buat Ko Iwan dan juga Kak Ola ya, kesempatan yang diberikan kepada saya. Kak Ola ini dulu zaman saya masih aktif di youth ya, untuk jadi ketua youth itu langganan saya undang ya. Ke youth saya namanya dulu Master Plan Youth di GB Ebenezer. Dan Kak Ola sering kita undang untuk menyampaikan firman Tuhan, dan belakangan ini kaum ibu ya, kaum ibu di GB Ebenezer, Faithful Women Service juga sering undang Kak Ola juga ya. Salam dari Ibu Gina ya, juga Pak Amos untuk Om Iwan dan Ko Iwan dan juga Kak Ola ya. Puji Tuhan saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tema yang berjudul menguasai perubahan. Bilang sama saya, menguasai perubahan. Waduh, ini tema yang sebenarnya sangat penting ya saudara di dalam kehidupan. Karena pilihannya itu cuma dua. Antara kita yang menguasai perubahan atau perubahan itu yang menguasai kita. Ya, di satu sisi kita hadir di tengah dunia sebagai anak Tuhan, di mana Tuhan memberikan sebuah mandat, sebuah perintah untuk kita itu diajak menghadirkan kerajaan sorga di tengah-tengah bumi. Artinya kita dipanggil juga untuk menciptakan atau mengadakan perubahan. Tapi tentunya di dalam hidup yang namanya realita, kita juga menemukan banyak perubahan-perubahan yang terjadi yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tidak sesuai dengan prediksi kita. Nah pertanyaannya saudara, waktu itu terjadi bagaimana respon kita? Bagaimana kita menyikapinya saudara? Nah hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita sebagai anak Tuhan itu bisa menyikapi perubahan dan bahkan menguasai perubahan di dalam setiap kehidupan kita. Nah tapi sebelum saya lebih jauh lagi menyampaikan firman Tuhan, mungkin beberapa dari saudara belum kenal, belum pernah ketemu dengan saya, so izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Randy Chandra Dinata, shalom. Dan saya sudah menikah, ini ada slide keluarga saya, ya. Jadi ini ada, wah ini fontnya kayaknya agak-agak bermasalah ya, tapi terimalah dengan iman ya saudara ya. Ini tulisannya Mi Familia ya, artinya ini keluarga saya gitu ya. Ini ada istri saya namanya Dita, lalu juga anak saya yang laki-laki namanya Dominic, usia 9 tahun. Lalu yang perempuan, itu perempuan ya saudara, walaupun agak-agak tomboy ya. Tapi itu perempuan namanya Emily, usia 4 tahun. Ya nanti bulan April ini usianya 5, puji Tuhan. Ya, dan kami melayani di satu gereja namanya GB Ebenezer.
di daerah Menteng, Jakarta Pusat, pengembalaan dari Pastor Amos Hosea, dan saya dipercaya di sana untuk belakangan melayani dewasa muda, saudara ya. Jadi tadi di youth mungkin Pak Gembala melihat kayaknya saya sudah mulai beranjak dewasa ya. Tidak semudah yang dulu, akhirnya mulai pelayanan di dewasa muda, saudara. Puji Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita bicara tentang menguasai perubahan. Ya, ada sebuah quotes dari seorang yang bernama Herakleitos. Ini adalah seorang filsuf Yunani. Boleh di next. Di situ dikatakan bahwa nothing endures but change. Ya, ini mohon maaf kalau ada sedikit font yang berubah-ubah ya. Ini faktor teknis ya sebenarnya saudara, tapi nggak apa-apa. Bisa dibaca, nothing endures but change. Tidak ada yang tidak berubah selain perubahan itu sendiri. Ya, di dalam hidup ini ya saya percayalah saudara dan saya sudah melihat realita kehidupan di mana yang namanya perubahan itu datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Ya, apalagi tahun 2024 tahun politik saudara ya. Waduh, kalau ngomongin politik harus agak berhati-hati ya. Tapi lihat deh saudara, bagaimana di dalam dunia perpolitikan saja yang tadinya kawan bisa jadi lawan. Begitupun sebaliknya, tadinya lawan, tadinya oposisi jadi kawan. Ya, nggak lama kemudian dilantik kan jadi menteri ya. Jadi ya, itu realita lah, dinamika politik, dan kita harus menyadari itu memang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Anak-anak muda yang tadinya yang mulai dengan cinta ya, in a relationship gitu. Wah, berbunga-bunga, kalau ketemu tuh happy ya kan. Wah, ini cinta sejatiku gitu kan. Oke, awal-awal jadian 3 bulan kemudian, wah, udah bukan lagi cinta sejati. Ini jadi kenangan mantan terindah saudara ya. Atau terpahit mungkin ya. Cinta bisa berubah saudara, perasaan bisa berubah. Dan berbagai macam hal, saudara, you name it, di dalam dunia ini pasti berubah. Ya, dan kita percaya Tuhan yang kita sembah pun adalah Tuhan yang suka mengadakan perubahan. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang suka bermanuver saudara. Dan waktu Tuhan bermanuver, dia gak nunggu anak-anaknya itu udah nangkep dan oke Tuhan kita siap melangkah. Bisa seperti itu, tapi somehow kadang Tuhan izinkan. Siap gak siap, perubahan itu datang dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya kitalah yang harus menyesuaikan diri. Kitalah yang harus mulai belajar peka dengan keadaan, mulai berdamai dengan perubahan yang sedang terjadi, dan bagaimana pada akhirnya aku menyelaraskan diri sehingga bisa menguasai perubahan yang terjadi saudara. Amin. Nah, di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. So colek kanan kirinya bilang, siap gak siap? Ayo, siap gak siap? Perubahan pasti terjadi. Ya, tapi suami istri lanjutin colek kanan kiri bilang, tapi cinta kita tidak pernah berubah. Amin saudara. Iya, ini satu hal yang perlu kita terima bersama-sama saudara. Nah, lalu pertanyaannya yang akan kita bahas pada siang hari ini. Bagaimana sih kita sebagai anak-anak Tuhan bisa menguasai perubahan di dalam musim kehidupan yang berubah-ubah? Boleh di next. Ya, bagaimana kita bisa menguasai perubahan di dalam musim kehidupan kita? Nah, minimal ada 3 poin yang saya mau bagikan pada siang hari ini saudara. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan bisa menguasai perubahan di dalam setiap musim kehidupan. Yang pertama adalah, boleh di next, kita harus belajar untuk setia dalam perkara kecil. Setia dalam perkara kecil. Ini bukan karena perkara kecil maka fontnya sangat kecil ya saudara ya. Itu ayatnya mudah-mudahan saudara bisa baca dengan iman ya. Lukas 16 ayat yang ke-10 Tuhan Yesus berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar.
Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah saudara, di dalam hidup tentunya kita berekspektasi, Tuhan aku mau, aku rindu ada sebuah perubahan, tentunya perubahan yang baik, yang positif terjadi dalam kehidupan saya. Ada perkara besar yang Tuhan kerjakan bagi saya. Nah tapi yang jadi pertanyaan, adakah kita didapati Tuhan belajar untuk setia di dalam perkara-perkara yang kecil? Yang kelihatannya sepele saudara, yang kelihatannya sederhana, yang kelihatannya itu monoton, begitu-begitu aja, berulang kali rutinitas itu terjadi. Tapi pertanyaannya, adakah kita didapati setia melakukan hal-hal tersebut? Karena untuk kita menanti-nantikan perubahan terjadi di dalam kehidupan, maka cara yang terbaik itu bukan sekedar rebahan saudara. Ongkang-ongkang kaki terus berdoa, ya kan, Tuhan tolong Tuhan ubah keadaanku gitu ya. Tuhan jamah ekonomiku, berikan aku pekerjaan Tuhan. Tapi berharap tiba-tiba ada yang ketok depan pintunya, selamat saudara diterima bekerja di perusahaan A misalkan gitu. Kayaknya agak-agak kurang ya, agak-agak udah mulai melenceng nih kayaknya pemahamannya ya. Tentunya ketika kita menantikan perubahan terjadi, sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Ada usaha-usaha kecil, usaha-usaha yang kelihatannya sepele, tapi itu perlu kita lakukan saudara. Sebagai cara kita untuk menantikan sebuah perubahan di dalam kehidupan kita. Di mana kita belajar untuk apa saudara? Mengembangkan potensi diri, mengembangkan kapasitas diri di dalam setiap langkah kehidupan kita. Sesuatu yang sifatnya rutinitas, terlihat apa saudara? Sepele, monoton, itu lagi. Dan bahkan tanpa publisitas, gak ada kamera yang menyorot kita loh. Tapi itu kita lakukan saudara. Saudara tahu Cristiano Ronaldo? Ya, ada yang suka Messi di sini? Saya ganti contohnya jadi Messi kalau saudara sukanya Messi. Wah, Ronaldo tuh terkenal saudara. Waktu dia itu latihan, di saat belum ada pemain lain yang mulai masuk ke lapangan untuk berlatih, 1 jam atau bahkan 2 jam sebelumnya dia udah datang di lapangan. Dia udah latihan sendiri, dia udah tendang-tendang bola ke gawang dan melakukan banyak latihan. Teman-temannya baru datang, dia udah siap. Kelar latihan, teman-temannya bubar, dia yang paling lama selesai saudara latihannya. Bayangin, makanya sampai sekarang di usia yang bagi pemain bola tuh sekarang berapa ya Ronaldo? 38 ya, 38 atau berapa itu ya, udah lumayan uzur itu bagi pemain sepak bola. Tapi masih luar biasa loh permainnya saudara. Dan itu terjadi bukan sekedar sesuatu yang instan saudara. Kita kan taunya di TV ya. Nonton highlightnya, wih Ronaldo jago banget nih, hebat banget mainnya. Tapi ada hal-hal yang dia lakukan yang ketika kamera tidak melihat dia, rutin, monoton, tapi dilakukan dengan setia saudara. Dan begitupun kadang kita punya iman tuh pengennya langsung, wah signifikan, terjadi terobosan-terobosan iman dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya hal-hal yang kelihatannya sederhana saudara apa? Bangun pagi, siapkan waktu datang ke hadirat Tuhan, berdoa, baca firman, saat teduh. Masihkah kita melakukan hal-hal yang demikian saudara? Karena hal-hal yang kecil itu akan berpengaruh terhadap perkara-perkara yang besar di kemudian hari. Belajarlah untuk menabur keputusan-keputusan yang benar saudara. Maka dari keputusan-keputusan tersebut yang telah kita tabur, kita akan menuai yang namanya kebiasaan. Kita menabur kebiasaan, maka kita akan menuai karakter. Dan ketika kita menabur karakter, kita akan menuai gaya hidup. Dan itulah kekristenan saudara. Kita sukanya instansi kadang-kadang ya kawalah ya. Pengennya retret, KKR, maju semua altar call, tumpang tangan, rebah. Wah berubah instan gitu ya.
pengennya semua serba instan. Mie aja, saudara, mie instan aja. Butuh proses loh, iya enggak? Dibuka dulu kemasannya, ya kan, tuang bumbunya, diseduh air panasnya, masukin mie-nya. Minimal 5 menit, saudara. Ya, enggak bisa instan, saudara. Nah, begitupun dalam kehidupan kekristenan kita. Dan kalau kita belajar di dalam Alkitab, satu contoh tentang orang yang setia dalam perkara kecil, dialah yang bernama Daud, saudara. Ya, saudara bayangkan bagaimana seorang Daud sampai pada akhirnya menjadi raja atas Israel. Dan bahkan sampai hari ini nama Daud itu masyhur, saudara. Ya, di dunia ini, ya, baik dari agama Kristen, Muslim, Yahudi itu mengakui sosok Daud ini. Dan bayangkan saudara betapa perjalanan Daud itu tidak mudah. Awal mula kan Daud itu seorang yang dilupakan sama papanya sendiri, sama Isai. Waktu Nabi Samuel datang dan berkata, aku mau mengurapi anakmu untuk menjadi raja. Dipanggillah anak-anaknya yang ganteng-ganteng, yang six pack tentara, dipanggil semua. Satu persatu lewat, gak ada nih yang dikenan Tuhan. Sampai akhirnya Samuel mulai bilang, Say maksudnya Isai ya, bukan sayang ya, bahaya itu kalau. Say, anak lu udah semua ini. Kok Tuhan belum menunjukkan ada tanda-tanda mengurapi seseorang? Sampai akhirnya Isai baru ingat, iya, sorry ada satu lagi. Cuma kayaknya dia mah gak akan masuk hitungan lah, mukanya masih kemerah-merahan, kerjaannya ngangon domba, gak akan diurapi Tuhan. Tapi ternyata apa saudara, yang tidak dipandang manusia itu dipandang oleh Allah. Ya, dipanggillah Daud dan ternyata dialah yang diurapi oleh Tuhan. Dan saudara mungkin melihat, langsung sepak terjang Daud menjadi raja. Tapi perhatikan saudara, bagaimana Daud itu setia dalam perkara kecil. Dia itu kalau lagi ngangon domba, ngangon kambing gitu, dia gak main kecapi sambil nyanyi, Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati. Dia gak galau saudara ya. Dia itu main kecapi sambil memuji Tuhan. Dari permainan kecapinya sambil memuji Tuhan itu, suatu hari Saul di istananya merasa galau, dia butuh dihibur hatinya. Teringatlah akan seorang karyawannya Saul yang bilang, itu tuh anaknya Isai, dia jago main kecapi, panggil aja ke sini yuk buat menghibur raja. Dari main kecapi di padang yang gak ada yang lihat sampai ke istana negara, istana raja ya saudara ya. Sampai di sana dia. Dan saudara perhatikan bagaimana Daud itu mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi sejumlah kecil domba. Jumlahnya gak banyak saudara, tapi dia berani untuk melawan beruang, melawan singa, mempertahankan domba-dombanya. Ternyata itu adalah sebuah persiapan. Untuk satu kali ada seorang raksasa Filistin yang menantang seluruh pasukan Israel. Siapa yang berani lawan saya? Semuanya pada takut. Tapi muncul Daud. Dan dengan ketapelnya dia lemparkan itu mengenai kepala Goliat dan dia menang. Persiapan yang sepele, kelihatannya yang sederhana, tapi ternyata itu punya maksud yang besar saudara. Dan bahkan kesetiaan Daud menggembalakan domba yang jumlahnya tidak banyak adalah sebuah persiapan untuk Daud dipercayakan Tuhan menggembalakan domba-dombanya Israel, umat Israel menjadi raja saudara. So corek kanan kirinya bilang, setia yuk dalam perkara kecil. Ya, setia dalam perkara kecil. Sehingga ketika kesempatan itu datang, akan menjadi sebuah momentum perubahan di dalam hidup kita. Karena udah prepare saudara. Potensinya Daud itu sudah dikembangkan, kapasitas dirinya itu sudah diperbesar. Sehingga kesempatan datang, ditangkap itu sebagai sebuah momentum perubahan. Nah tapi sebaliknya, kalau kita itu tidak mempersiapkan diri dengan baik, kesempatan datang, berlalu begitu saja. Mungkin dipercayakan satu hal, cuma hari itu doang tuh. Dia bilang, setelah dipikir-pikir jangan sama dia lagi, datangnya telat, ya kan latihannya gak bagus, gak benar, ya udah cari yang lain deh.
kesempatan berlalu saudara. Nah maka dari itu ayo belajar untuk setia dalam perkara yang kecil saudara. Nah ini ada sebuah quotesnya bilang gini, kalau seseorang merasa diri terlalu besar untuk melakukan perkara kecil, bisa jadi hatinya terlalu kecil untuk menerima perkara yang besar. Nah kadang kita kan suka tengil ya saudara ya, suka belagu gitu loh. Jadi kalau udah dipercayakan sesuatu kita tanya dulu apa, kerjaannya apa. Pelayanan dong, bantu-bantu. Iya bantu-bantu apa? Ya kalau pagi-pagi kursi-kursi belum tersusun, ayo rapiin. Aduh rapiin bangku, itu mah levelnya Kevin. Nih Kevin namanya. Itu bagiannya Kevin. Kalau Randy ya khotbah lah, beres-beres bangku. Apa itu? Kita seringkali lupa saudara, ya. Perkara yang kecil, tapi kalau kitanya nggak siap, ya udah kapasitas hati kita segitu-segitu aja. Tapi mulai belajar yuk, apa yang dipercayakan hari ini sama pemimpin kita, lakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Amin. Saya berharap minggu depan nanti, yang mau siapin bangku udah berjejer tuh Kak Ola ya. Saya mau bantuin, beresin bangku. Apapun saudara panggilan kita di dalam pelayanan, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Ya, karena kita percaya hati kita itu sebenarnya sedang diperbesar kapasitasnya. Sehingga waktu kita dipercaya yang besar enggak norak saudara. Enggak kaget ya, jadi belagu lah, jadi tengil, jadi sombong. Enggak, karena kita mulai dari hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita. Nah, satu hal lagi yang saya mau ingatkan mengenai setia dalam perkara kecil. Next. Kita harus lakukan perkara yang kecil itu dengan hati yang besar. Ya, maka perkara yang besar itu akan mengejar kita. Amin? Percaya deh saudara. Enggak perlu kita yang cari, perkara besarnya yang datang sendiri. Karena kitanya siap saudara. Ya, lakukan perkara kecil, hal-hal yang sederhana dengan hati yang besar. Apa itu hati yang besar? Satu, tulus saudara. Ya, sekarang di mana lagi kita jumpai orang yang hatinya tulus selain di Spotify, penyanyi maksudnya, ya enggak. Jarang ya menemukan hati tulus itu susah loh saudara. Ya, dan itu perlu kita miliki sebagai anak Tuhan. Stay humble, tetap rendah hati. Ya, sekalipun kita sudah terbiasa melakukan sesuatu, tetaplah andalkan Tuhan. Jangan berasa udah pengalaman, udah pernah, udahlah doa mah sekedar lewat aja gitu kan. Jangan saudara, tetap andalkan Tuhan, stay humble, do the best for the Lord. Kolose 3 ayat 23, amin saudara, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kalau kita mandangnya manusia akhirnya apa? Kurang pujian, kurang apresiasi, baper. Lupa disalamin, dibilang terima kasih, ngambek gitu kan. So lakukan itu untuk Tuhan saudara. Nah itu hati yang besar. Maka perkara yang besar itu akan mengejar kita. Ya. Kita perkara yang besar mengejar kita tuh maksudnya apa? Ya kita dipercaya sama orang. Saudara perhatikan Yusuf saudara. Bagaimana Yusuf itu sedari mulanya udah dipercaya. Dari abang-abangnya nih, koko-kokonya yang udah lebih dewasa dari dia. Yang disuruh untuk mensupervisi, yang mengawasi siapa? Kok Yusuf ya? Pernah mikir gak saudara? Yang bikin saudara-saudara jadi cemburu sama dia. Terus akhirnya dia dibuang ke sumur, dibeli sama orang Mesir. Masuk ke rumahnya Potifar. Difitnah di sana, bahkan sebelum difitnah kan dia dipercaya untuk mengelola rumahnya Potifar. Loh, pertanyaannya kenapa dia lagi yang dipercaya saudara? Sekalipun difitnah, dilempar ke penjara, bahkan kepala penjara itu mempercayakan lagi loh. Yusuf, kamu yang awasi ya, ini orang-orang di sini. Dia menafsirkan mimpi, dilupakan. Akhirnya Tuhan angkat dia. Bebas dari penjara, masuk ke istananya Firaun. Dipercaya jadi Perdana Menteri, saudara bayangkan. Kalau
Yusuf itu bukan seorang yang bisa dipercaya, yang punya integritas, yang excellent kerjanya. Aku rasa sih nggak cukup hanya dengan mengandalkan anugerah Tuhan. No, pasti ada potensi-potensi yang luar biasa di dalam diri Yusuf. Dia dipercaya orang lain, jangan juga kita ambisius, ya, ambis, ya saudara bahasanya tuh. Itu melelahkan saudara, benar gak? Orang yang didorong oleh ambisi itu capek pasti hidupnya. Karena dia punya ekspektasi seringkali ketinggian saudara ya. Sehingga ketika gak nyampe, kecewa saudara, sakit hati. Bukan artinya kita gak boleh punya ekspektasi saudara, tapi kita belajar memanage ekspektasi kita juga saudara ya. Karena kita percaya segala sesuatu itu adalah kairosnya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik saudara di dalam kehidupan kita. Ya, jadi bersabar. Ya, tunggu sampai kesempatan itu datang dan momentum perubahan itu jadi bagian kita saudara. Amin. Itu yang pertama, setialah dalam perkara kecil. Yang kedua saudara, untuk kita bisa menguasai perubahan, pada akhirnya kita pun harus siap untuk apa? Melangkah keluar dari comfort zone. Dari zona nyaman kita saudara. Karena yang Tuhan mau, anak Tuhan itu areanya atau tempat dia melakukan aktivitasnya itu bukan di zona nyaman tapi di zona iman saudara. Itu habitat kita, ya memang ngeri-ngeri sedap saudara. Agak lain emang jadi Kristen ya. Ya karena kita menghadapi pertarungan iman setiap hari saudara. Dan itu diperlukan kemauan untuk keluar dari zona nyaman kita. Dari sesuatu yang sudah biasa kita lakukan dan alami di masa lalu. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 versi bahasa Indonesia masa kini bilang begini saudara. Tuhan berkata, tak ada gunanya mengingat masa lalu, percuma mengenang yang sudah-sudah. Colek kanan kiri bilang, move on dong makanya. Perhatikanlah aku membuat sesuatu yang baru, sekarang sudah mulai. Tidakkah kau lihat, aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sesuatu yang kelihatannya mustahil saudara, sesuatu yang kelihatannya gak mungkin. Tapi kalau Tuhan udah bekerja, udah bergerak memanggil kita untuk sebuah perubahan, gak ada yang gak mungkin bagi Tuhan saudara. Nah pertanyaannya, siap gak kita untuk melangkah? Berani gak kita untuk berkata ya terhadap panggilan Tuhan saudara? Nah kadang ya anak Tuhan itu kan memang agak-agak kurang peka ya saudara dalam hidup. Makanya Tuhan itu seringkali harus menghadirkan yang namanya disrupsi saudara. Ya, zaman pandemi ini istilah disrupsi itu kan sudah seringkali muncul ya. Jadi Tuhan itu sudah menyediakan pintu terobosan bagi kita. Ya, dan itu kadang caranya melalui disrupsi. Disrupsi itu kayak sebuah perubahan ekstrim di dalam hidup seseorang yang orang ini sebenarnya nggak siap, tapi itu dihadirkan saudara. Baik itu secara lokal maupun global. Lokal tuh maksudnya apa? Ya saudara sendiri, pribadi yang ngalamin. Mungkin apa disrupsinya, perubahan ekstrimnya apa? Oh masuk ke fase baru pernikahan misalkan. Ya, atau mungkin yang mendatangkan duka cita, ditinggal pacar gitu ya. Itu disrupsi tuh ya. Apalagi ditinggal berpulang orang yang dikasihi, ya kan di masa pandemi saudara pasti mengalami orang-orang terdekat kita dipanggil Tuhan. Oh itu disrupsi secara lokal. Tapi juga ada yang sifatnya global ya. Pandemi 3 tahun terakhir saudara mengalaminya. Bagaimana? Bukan cuma beberapa orang, satu dunia saudara mengalami disrupsi ini. Dan ketika perubahan musim kehidupan ini datang, pertanyaannya apakah kita cukup punya kepekaan dan keberanian untuk melangkah saudara. Ya, pada akhirnya memang tidak akan ada terjadi perubahan di tengah kenyamanan. Justru perubahan itu terjadi ketika kita berani melangkah keluar dari kenyamanan.
Mengharapkan perubahan artinya kita bersedia untuk melangkah keluar dari comfort zone dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Saudara, kita bicara soal pelayanan lah ya. Masuk era pandemi. Siapa sih yang pada mulanya itu terbiasa ngomong di depan kamera, saudara? Kaulah pasti tahu rasanya ya. Bingung saudara, itu kita mati gaya loh. Ada kamera satu, nggak ada jemaat. Terus kita ngomong tuh di kamera, ya kan? Ngelawak kameranya nggak ketawa, ya kan? Kita kasih power statement kameranya diem aja. Saya nggak tahu tuh kamera di rumah saya udah bertobat atau belum ya. Cuma itu kan butuh adaptasi saudara, nggak mudah sama sekali. Ya, dan bahkan dulu ya zaman saya mulai pelayanan di sosial media itu kan, saya tuh dikenalnya disebutnya Pastorgram saudara ya. Jadi pastor di Instagram 2018 karena saya kan punya panutan, saya terinspirasi sama Pastor Christopher Tapiheru, kakak ipar saya. Jadi beliau pelayanan di sosial media, saya mengikuti jejaknya. Nah awal mula itu kan orang suka memandang sebelah mata, dibilang Pastorgram, bisanya bikin quotes, bisanya ngemeng doang di Instagram. Paling di kehidupan nyata juga nggak ada dampaknya, ya belum tahu dia kan. Dia pikir cuma di Instagram gitu kan, itu penilaiannya, masuk gereja palsu, ya kan masuk yang aneh-aneh itu disorot. Ya udah, jalanin aja terus, nikmatin aja prosesnya. Sampai satu waktu tahun 2020 saudara, bulan Maret itu. Ya kan? Awal mula ngomongin ibadah online, pro dan kontra kan? Ada yang bilang, aduh ibadah online tuh tidak alkitabiah, ibadah online tuh tidak mendatangkan hadirat Tuhan dan sebagainya. Sebulan kemudian berlomba-lomba, go online, ya kan? Akhirnya semua jadi Pastorgram saudara ya, semua akan Pastorgram pada waktunya ya. Dan di situ saya bersyukur karena Tuhan sudah sediakan sebelumnya persiapan demi persiapan itu. Nah tapi percayalah saudara bahwa siap atau enggak siap perubahan itu terjadi. Dan saya bersyukur gereja hari-hari ini sudah semakin melek ya dengan dunia digital. Udah ada kamera di sana juga ada kamera. So kita mulai terbiasa karena saya percaya gini saudara, Tuhan itu punya sesuatu yang besar yang akan dia kerjakan di kemudian hari. Mungkin hari ini kita enggak paham maksudnya apa. Dan kalau saya renung-renung kenapa ya Tuhan bikin kita nih seakan-akan gereja Tuhan tuh dipaksa go digital, go online secepat mungkin. Ya, jadi bukan cuma ojek yang online, gereja pun jadi online. Kenapa saudara? Karena tahun 2030 itu kan puncak dari bonus demografi saudara. Coba diperhatikan. Ya kan? Di mana usia produktif tuh di titik maksimal, di peaknya. Dan bayangkan kalau gereja masih berdebat di tahun itu, ibadah online nggak rohani, udah kita onsite aja. Akhirnya apa? Kita gagal menjangkau secara efektif loh nanti. Dan persiapannya dimulai dari sekarang saudara. Amin. Nah makanya bersyukur ada kamera ya. Saya selalu mengingatkan yang udah beli green screen-nya jangan digulung, jangan diloakin ya. Coba dikembangkan pelayanan-pelayanan kreatif, digital yang bisa dipakai ya kan, ibadah pun bisa hybrid sistemnya. So saudara kita harus mulai melihat maksud dan tujuan Tuhan. Amin saudara, di dalam perubahan demi perubahan sekalipun itu memang menarik kita keluar dari zona nyaman kita. Nah saya tertarik dengan sebuah quotes dari Pastor Jeffrey Rahmat. Beliau pernah berkata demikian, if you change what you should continue, you will lose your identity. But if you continue what you should change, you will become irrelevant. Apa ini maksudnya saudara? Waktu kita mengubah sesuatu yang harus kita pertahankan, harus kita lanjutkan, maka kita akan kehilangan identitas. Nah, di ekstrim sebaliknya jangan juga kita jadi gereja yang latah ya saudara. Oh lagi hype apa nih, lagi hype. Gereja ini lagi bikin
layarnya lagi bisa 5D, 5D keluar orangnya dari layar gitu ya. Ngeri juga, kita ikutan yuk gitu kan. Apalagi semua pada gereja ini bikin apa, kita ngikut. Kalau kita mengubah sesuatu yang harusnya kita pertahankan, kita bisa kehilangan identitas. Apalagi di tengah dunia, saudara. Kalau kita di marketplace, kalau kita di dalam pekerjaan, kalau kita cuma sekedar ikut arus, kita akan kehilangan identitas kita sebagai anak Tuhan. Maka dari itu tetaplah jaga integritasmu. Sekalipun banyak perubahan di kanan kiri, tapi yang namanya prinsip kebenaran kerajaan Allah tidak boleh kita kompromikan, saudara. Amin. Harus kita pegang teguh. Ya, kita jaga integritas kita. Dan di dalam gereja saya percaya Tuhan itu sudah ciptakan kita unik dan spesifik. Setiap gereja itu punya ciri khasnya masing-masing. Maka dari itu kita perlu gali apa sih keotentikan kita gitu. Jangan bangga ngikut-ngikut orang gitu loh. Banggalah jadi diri sendiri. Ya, itu penting saudara. Karena gereja saya tuh GB Ebenezer bangkunya itu bangku vintage saudara. Wow, jangan jadul kau lah ya, vintage. Biar keren. Yang masih panjang kayu, wah berat banget itu yang ngangkat mesti nggak bisa beberapa orang, harus banyak orang. Tapi masa kita bilang, yaudah ini udah terlalu jadul ya kita mau ini. Jangan, ini adalah heritage. Ini adalah warisan budaya yang harus dipertahankan. Ya nggak apa-apa dong, ya kan itu jadi otentik, itu jadi keunikan tersendiri saudara ya. Kita pertahankan identitas kita. Namun di sisi lain, kalau kita terus-menerus meneruskan apa yang seharusnya kita ubah, maka kita menjadi tidak relevan saudara. Nah maka dari itu ayo, seperti yang tadi di awal, tanamkan mindsetnya. Tuhan itu adalah pribadi yang suka melakukan manuver perubahan demi perubahan. Jangan kita nyaman, jangan puas dengan cara metode yang itu-itu saja. Oh itu pernah berhasil loh, zaman Om 20 tahun yang lalu. Iya sih Om, 20 tahun yang lalu tuh udah lumayan Om sampai hari ini. Pertanyaannya masih relevan gak untuk diterapkan hari ini? Nah itu kan perlu kita pikirkan ya saudara. Itu jadi jangan puas dan nyaman saudara. Kita terbiasa dengan istilah gimana penak zamanku toh gitu kan. Jadi kita tuh suka inget-inget masa lalu, mengglorifikasi zaman saya dulu begini, begitu. Saudara kita akan selalu berubah ya di dalam kehidupan maupun di dalam pelayanan kita. Nah maka dari itu kita perlu memegang hal ini saudara, bahwa kita harus teguh atau firm dalam esensi, namun fleksibel dalam cara dan metode. Nah ini harus diperhatikan saudara, apalagi kalau kita lihat nih GBIWO memang coraknya sedikit ada keunikan kalau aku lihat ya. Jadi jemaatnya ada yang senior, tapi juga banyak juga yang muda-muda ya. Jadi cukup variatif ya. Dan itu kan penting ya untuk kita nggak cuma memerhatikan yang generasi yang mana tertentu, tapi bagaimana bisa memfasilitasi segalanya. Nah di sini pentingnya kita punya cara dan metode yang fleksibel saudara. Bedain antara konten dan kontainer, isi dengan kemasan. Kalau kemasan itu tampilan luar, bisa diubah-ubah, disesuaikan dengan keadaan. Bahasa Alkitabnya tuh kontekstual gitu ya. Jadi kontekstual, itu kemasannya. Tapi isinya ya udah gak bisa ditawar. Injil. Sampai kapanpun mimbar ini akan memberitakan Yesus yang mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, mendatangkan keselamatan bagi kita. Mau orang banyak gak ada yang peduli, bodoh amat. Itu juga yang kita beritakan. Karena kita gereja saudara. Ya, amin. Maka dari itu ayo, saya percaya Kau Iwan dan Kak Ola adalah orang-orang yang berhikmat ya, untuk bisa membedakan hal ini dan bagaimana jemaat itu bisa bertumbuh ya semakin lagi di dalam Tuhan. Puji Tuhan saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir saudara, bicara tentang perubahan pada akhirnya. Enggak ada yang lain.
Kita perlu apa saudara? Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Pada akhirnya saudara, at the end of the day, perubahan musim itu adalah kedaulatannya Tuhan. Dan Tuhan tidak selalu berkewajiban ngasih tahu kita, mau ganti musim ya, mau berubah, siap-siap. Kadang ada masanya begitu, tapi iya, kadang pandemi siapa sih pendeta yang dikasih tahu? Enggak ada yang dapat bocoran tuh saudara. Ya, itu semua kedaulatan Tuhan. Maka dari itu, lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Tadi apa? Setia dalam perkara kecil, bersiap mengantisipasi perubahan. Tapi pada akhirnya semua harus diserahkan kepada Tuhan. Karena percayalah saudara, manusia itu sangat terbatas. Manusia itu sangat lemah, sangat kecil di hadapan Tuhan. Maka dari itu kita tidak bisa mengandalkan pengalaman kita tidak bisa mengandalkan pasangan hidup kita tidak bisa mengandalkan kekayaan kita. Pada akhirnya hidup kita sepenuhnya ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan saya percaya saudara, prinsipnya gini, waktu kita turun tangan artinya kita merasa semuanya ini adalah karena saya. Kita sedang mengandalkan kekuatan sendiri, ujung-ujungnya apa saudara? Gagal. Udah gagal, kecewa pula, ya kan? Karena kita turun tangan. Tapi waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Waktu kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Tuhan bilang, coba sok sana, katanya hebat, katanya bisa, cobain dah tuh gitu. Baru kepentok bilang, Tuhan tolong. Ya udah deh, kata Tuhan, saya tolong, saya bela. Ya, jadi waktu kita angkat tangan, berserah dan mempercayakan hidup kepada Tuhan, maka percayalah Dia yang akan turun tangan dan bertindak. Amin saudara. Waduh, hidup yang seperti ini damai saudara. Hidup yang seperti ini tenang. Sekalipun tadi ya, semua yang di dalam dunia ini bisa berubah-ubah. Tapi janji Tuhan itu bisa kita pegang. Kesetiaan Tuhan itu yang tidak berubah, yang bisa bikin kita tetap survive, kita bisa tenang, bisa damai. Sekalipun apa? Masalahnya tetap ada, pergumulannya belum berakhir, tapi kok ada shalomnya Tuhan ya di hati ya. Dan itu bisa kita terima ketika apa? Kita belajar serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Izinkan Dia pegang kendali. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Slide terakhir, saudara. Biarlah ini menjadi doa dan kerinduan kita bersama. Ya, selamat menjadi pribadi yang menguasai perubahan. Apa aja itu saudara? Setia dalam perkara kecil, berani keluar dari zona nyaman, dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya undang saudara bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiran. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu Tuhan. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru. Katakan, kau membuatku sesuai rencanamu. Kau membuatku sesuai rencanamu.
Kami mau serahkan kekhawatiran kami. Serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap kau pandang indah. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, Ku milikmu. Katakan I am yours. I am yours. now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive. I'm alive in your wonder. I am yours. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Kami serahkan kekhawatiran Ku kami. serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, Ku milikmu. Sekali lagi, angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Katakan kau membuatku. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, Ku milikmu. Kami milikmu. Engkau milikku. Sekarang dan selamanya. Kau senantiasa besertaku. Yesus, Engkau segalanya. Kami serahkan seluruh hidupku, segenap kekhawatiranku. Kami milikmu. Kami angkat tangan kami. Kami berseru. Engkau sumber pertolongan. Engkau sumber kekuatan. There's no like you, Lord. Let us worship Jesus. Oh, Yesus.
shikarapata karabaya. Orabata karabaya shikarapata karabaya. Ikarapata karabaya shikarapata karabata karabaya. Biar siang hari Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan, di dalam segala pergumulan tantangan kehidupan kami percaya hadirat-Mu lah kekuatan kami. Hanya di dalam hadirat-Mu ada semangat yang baru Tuhan. Ada pengharapan yang baru Tuhan. Sekalipun dunia berubah, sekalipun segala sesuatunya berubah, tapi firman-Mu tinggal tetap Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan senantiasa hadir di dalam setiap kehidupan kami. Siang hari ini aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam setiap musim kehidupan kami, mungkin ada di antara kami yang sedang menanti-nantikan sebuah perubahan. Ada sebuah harapan, sebuah impian di kemudian hari yang jauh lebih baik dari hari ini. Aku berdoa Roh Kudus berikan ketekunan, Roh Kudus berikan kesabaran untuk kami boleh mempersiapkan diri di dalam tenang. Kami percaya rencana-Mu pasti yang terbaik, waktu-Mu pasti yang terindah bagi setiap kami. Kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Dan mungkin ada di antara kami yang sedang beradaptasi dengan perubahan. Transisi perubahan yang gak mudah Tuhan, kami rasanya gak kuat lagi. Rasanya susah Tuhan untuk kami melangkah di musim yang baru ini. Tapi satu hal yang kami percaya, Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Bila Engkau beserta kami, siapa lawan kami? Kalau Tuhan di pihak kami menang bahkan lebih daripada pemenang. So aku berdoa Tuhan buat kami yang struggle mungkin dengan pekerjaan yang baru. Aku berdoa Tuhan berikan hikmat, kemampuan untuk bisa overcome segala pekerjaan yang dipercayakan. Kami percaya Tuhan bahkan ketika kami mungkin memasuki fase yang baru di dalam relationship kami. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali. Tuhan tidak pernah melepaskan hidup kami dari genggaman tangan-Mu Tuhan. Berkat-berkat-Mu senantiasa tercurah bagi anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan. Untuk Ko Iwan dan Kak Ola Tuhan. Kiranya Tuhan pengurapan Tuhan penuh atas hamba-hamba-Mu ini beserta keluarga ya Tuhan. Anak-anak semua diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang memimpin, memberikan hikmat untuk boleh menggembalakan umat-Mu. Semakin mengenal Tuhan, semakin bertumbuh di dalam iman. Bahkan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kemudian digembalakan Tuhan. Untuk semakin dewasa, semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan buat para pemimpin kami. Dan kami percaya Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Sehingga setiap perubahan demi perubahan yang Tuhan izinkan terjadi, kami boleh bertahan di dalamnya. Bahkan bukan cuma bertahan, kami menguasai perubahan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Siapa yang merasakan diberkati, siap menerima perubahan dengan penuh iman dan sukacita, katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang luar biasa. Kita mau siapkan persembahan kita. Kita berikan yang terbaik lewat persembahan kita. Kita berikan dengan sukacita. Karena Allah sumber berkat kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Selamat memberi. Bersandar kepada pengertianmu.
Shalom Bapak Ibu, seberapa banyak kita yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita semua diberkati ya, thank you Pastor Randy. Seberapa banyak juga yang bulan ini diberkati sama tema kita bulan ini ya. Bulan ini kita 1 bulan ini kita terus membahas tentang memahami perubahan ya, untuk bisa memahami transisi kehidupan. Jadi saya rasa ini penting banget ya di dalam kehidupan kita untuk memahami hal ini. Nah, minggu depan kita masuk ke bulan yang baru, dan bulan depan tuh kita akan merayakan Jumat Agung, kita akan merayakan Paskah. Tema kita bulan depan adalah living in victory atau hidup di dalam kemenangan. Seberapa banyak di sini yang percaya bahwa kemenangan Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Kemenangan Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Oleh karena itu sepanjang bulan Maret nanti kita mau belajar untuk hidup di dalam kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Seperti biasa, minggu depan awal bulan ada buku baru yang akan dibagikan, yang mau boleh ambil. Puji Tuhan ada salah satu orang jemaat yang nabur. Juga sebentar kita keluar dari tempat ini ada snack juga dari salah satu saudari kita yang nabur di tempat ini. Puji Tuhan ya, kita semua menghidupi, mengalami apa yang menjadi janji Tuhan. Dan saya percaya gereja harusnya menjadi sekolah kehidupan. Betul, dulu saya gak ngerti. Saya sama Mami sering pakai quotes ini. Hidup kami tuh adalah sekolah kehidupan. Ternyata Tuhan tuh justru mau memperlengkapi kita dulu. Amin saudara. Sehingga waktu kita di luar sana menghadapi kehidupan, bilang kiri kanannya udah siap. Tadi yang Pastor Randy katakan ya, udah siap gitu ya. Sekali lagi thank you Pastor Randy. Kita semua diberkati, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan menyaksikan pengumuman. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 3 Maret 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina. Dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 10 Maret 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Sally Sorongan. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 17 Maret 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jackie Mailoor. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 24 Maret 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Esra Manurung. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow Jumat Agung akan diadakan pada hari Jumat 29 Maret 2024. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Ibadah Paskah GBI Wow Minggu 31 Maret 2024. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Forever I will sing of the blood that set me free. Only Jesus. Oh, with all my soul I... Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang luar biasa di bulan ini kita mau menyambut jemaat Tuhan yang berulang tahun. Di bulan ini, di sini ada Bapak Yohanes, Bapak Alex,
Saudari Denis, Bapak Samuel Paul Gerald, Saudari Karen Eye, untuk nama-nama yang mungkin juga belum disebutkan dan berulang tahun di bulan ini, boleh bangkit berdiri bersama-sama, maju ke depan, kita berdoa. Pak Yohanes mungkin ada? Pak Yohanes, boleh? Bapak Alex mungkin ada di tempat ini? Matthew, boleh ke depan? Kita ingin berdoa bersama-sama. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Kita kasih tepuk tangan untuk yang berulang tahun pada bulan ini. Happy Santai dong, santai. Mau nyalain sekarang, ntar aja, sekarang aja. Nyalain. Hari ini ada beberapa yang nggak datang ya. Alex siapa lagi ya? Eye juga nggak ada. Oke, kita arahkan tangan kita untuk kita sama-sama berdoa untuk saudara kita yang berulang tahun di bulan ini. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Kami sungguh percaya bahwa perubahan yang kami alami adalah perubahan yang baik. Kami akan menguasai perubahan ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Hari ini Tuhan kami juga merayakan saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu Tuhan. Hamba serahkan Yohanes ke tangan-Mu, juga Matthew ke tangan-Mu Tuhan. Kau terus berkati anak-anak ini Tuhan Yesus. Kau lindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Setiap langkah kehidupan mereka Engkau sertai Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, di tahun ini Tuhan dia akan melalui bersama-sama dengan Engkau. Dia akan terus naik dan tidak pernah turun Tuhan. Menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan. Hamba serahkan kesehatan mereka, masa depan mereka ke tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Kau yang menuntun, memimpin setiap langkah hidupnya, menyertai, memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan anak-anak ini ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Boleh ditiup lilinnya. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita siap berdoa syafaat. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku pada kemenangan. Yesus
dengan penyertaan-Mu yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami GBI Wow Tuhan. Berkati gereja kami Tuhan. Kami mohon Tuhan kirimkan jiwa-jiwa lebih lagi datang kepadamu Tuhan untuk beribadah kepadamu di tempat ini supaya mereka merasakan kasih dan cintamu di sini Tuhan. Tuhan kami mohon berkatilah gereja kami Tuhan. Kami rindu jiwa-jiwa yang daripadamu Bapa. Tuhan kami mau berdoa juga Tuhan untuk gembala kami Pak Iwan dan Ibu Ola Tuhan. Berkatilah pelayanan mereka Tuhan, pakai mereka lebih lagi Tuhan, supaya mereka bisa menjadi terang dan garam untuk semua orang di sekeliling mereka Tuhan, supaya mereka bisa mengenal Tuhan melalui pelayanan mereka, supaya mereka bisa Tuhan merasakan kasih dan cintamu Tuhan melalui pelayanan Pak Iwan dan Ibu Ola. Terima kasih Bapa. Tuhan kami mau berdoa juga Tuhan untuk Pastor Randy Tuhan, berkati pelayanannya juga Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, apapun yang dia kerjakan Tuhan, penyertaan-Mu selalu sempurna Tuhan di dalam hidup Pastor Randy dan keluarganya, supaya Tuhan banyak jiwa-jiwa juga dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, berkati bangsa dan negara kami Tuhan, berkati pemimpin kami Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Berikan roh takut angkat Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami Tuhan, supaya bangsa Indonesia kami Tuhan bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa Tuhan yang memberkati bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sebelum kami pulang kami rindu menerima berkat yang daripadamu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk siang hari ini. Kami mengucap syukur atas berkat yang telah kami terima. Kami juga berdoa untuk mereka yang menabur Tuhan, baik perpuluhan maupun persembahan. Kami percaya mereka akan menerima daripada Engkau. Apa yang mereka tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih semuanya Tuhan. Tiba saatnya kami akan berpisah. Kami pun rindu untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita mengangkat tangan, kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.